Oke teman-teman DWI yang tersohor. Yes. Malam kita ini malam menjelang subuh. Belum ya? Belum, masih lama. Belum masih. Masih lama. Jadi kita ada di seputaran Museum Fathahillah Kota. Yes. Kita sedang menelusuri jejak-jejak bukan jejak kriminal ya. Bukan jejak kriminal. Bukan jejak-jejak kegelapan yang ada di Indonesia. Bukan karena token habis ya, ingat. Ya. Dan hari ini saya Tony Immanuel didampingi oleh Brother Nanda. Ya, Nanda, dan di samping saya Bang Didi. Ya, Swadika. Susuna. Ngomongnya. Ini juga udah korban dari Thailand ya. Dimaklumin ya. Ya, ini baru habis dari Thailand, dia sulam bibir. Ya, bibir antuk tawon. korban patah ya semua ini kayaknya. Ya. Jadi sebenarnya kita bikin konten horor apa konten lawaknya nih? Nggak bisa bang. Nggak bisa ya, dipaksain ya? serem nggak bisa. Kalau bisa ya. abang ngundang kita bang, yang hantu aja jadi lawakan buat kita bang. Ya, tapi masalahnya gue pingin ketawa susah. Gue kepingin ketawa susah. Bang, komedian itu nggak dilarang ketawa aja. Oke. Nanti bulu ketek anda Tegang. tegang. Oh iya benar. Benar juga. Tapi kan gue nggak suka dicukur. Oh iya juga Nggak sih. enak Ya. kalau dicukur. Iya, Soalnya botak. kalau dia bangun kayak kena Tajam. Nancep. Tahu-tahu bangun dede. Woi bang, Oke. ada apaan nih bang kita diundang Oke, nih bang? jadi gini, gua punya konten pertama ini, video pertamanya adalah tentang menelusuri jejak-jejak kegelapan di Indonesia. Wih. Dengan munculnya beberapa komunitas-komunitas yang berafiliasi 100% dengan dunia kegelapan. Berarti dipastikan komunitas itu berhubungan langsung dengan partai kacang hijau ya bang. Bisa jadi, Bang, ya kan? Nah, jadi komunitas-komunitas ini muncul di Indonesia dari masih abad 13-14, Oke. ya kan, mendompleng di saat Indonesia sedang mau dibilang dijajah juga. Belum bang, abad ke-13 itu adalah generasi pertama daripada VOC. Dari ini lama di Orde Baru. Kalimatnya daripada, ya kan, daripada. Iya. Nah, jadi 13-an 1300 ke atas. Jadi awal-awal masih Gubernur Belanda sebelum-sebelumnya, jadi berafiliasi lah dengan beberapa komunitas, sebutlah si Bunga A. Si Bunga A. Ya, sebutnya si Mawar ya. Mawar deh, Mawar Kita dulu. pakai nama Mawar aja Iya, pertama ya kan. Jangan Jadi, tukar-tukar, Mawar dulu. komunitas ini adalah komunitas yang sangat besar untuk diukur di area Eropa, dan kebetulan yang menjajah waktu itu masuk mendompleng setelah mengusir Portugis adalah negara Eropa. Iya, salah Kan, satu negara iya, Eropa. salah satu negara Eropa, ya sebutlah Belanda. Iya. Sebutlah Belanda. Belanda itu masuk pertama ke Indonesia setelah Portugis. menggeser Portugis. Iya, Portugis geser. Karena sebelumnya kan Pala, Cengke dan sebagainya tuh didominasi oleh Portugis, ya. Belanda masuk lewat VOC. Bahasa Inggrisnya, bahasa Belandanya VOC. Ya. Overwich Company apa pokoknya Iya, bentuknya. pokoknya begitulah. Nah, di situ udah ngedompleng komunitas-komunitas yang sebutlah Mawar tadi. Nah, masuklah di sini, mereka melakukan sebuah penandatanganan. Wow. Deal. Mereka deal boleh ada di sini dan menjadi bagian dari komunitas B. Yang tadi kan Mawar, ini Melati ya. Melati. Ya, dan itu dilakukan di sini. Di sini. Di dalam. Di sini nih, Ya, nih. di gedung di dalam, baru nanti akan ada lanjutannya di gedung di daerah Gajah Mada, Gajah Mada. Street. Ya. Bahasa Inggrisnya ya, Jalan Oke, Gajah Mada. Jalan Gajah Mada. Ya, karena komunitas-komunitas ini adalah komunitas yang sangat solid dari sisi persaudaraan, ya kan, sangat nice to meet you dalam sisi saling membantu, ya kan. Kalau di luar negeri kan tuh kayak Mas Dedi bilang, anjing tuh bisa jadi temen. Betul. Tapi kalau di Indonesia kan Teman bisa jadi anjing. Lu kenapa ngomong gua anjing? Kebetulan. Gitu ya. Nah, jadi komunitas ini mereka persahabatannya tuh seperti Sangat, itu. ya. Jadi mereka tuh sangat solid, sangat saling menjaga. Bahkan mereka punya perjanjian untuk kalau ada apa-apa langsung kayak lepas Betul. aksesoris dan lu bisa mengakui diri lu sebagai orang biasa.
Kayak gue ada tambahan nih bang. Nah. Kayaknya si Mawar ini dari seluruh dunia ya secara global. Tempat mereka bikin komunitas, tempat mereka mendirikan bendera atau mendompleng sebuah organisasi itu nggak jauh-jauh dari urusan duit sama teritori. Ya kan memang di saat Portugis dikalahkan oleh Belanda itu urusannya kan memang untuk perhepengan. Urusannya adalah bagian keuangan. Perhepengan. Karena untuk membiayai negara Belanda. Jadi karena waktu itu Eropa itu Belanda Inggris itu sangat masif melakukan Ekspansi, kolonialisasi. Kolonialisasi ya. Ekspansif. Oke, jadi melakukan ekspansi ke banyak negara. Inggris dia mencoba tapi kurang dapat, akhirnya dia ke alur Jazirah Arab. Bukan Arab. Apa sih? Afrika Tengah. Ya. Nih, kalau itu kenapa Inggris nggak ngambil negara-negara selatan, Bang? Karena dia lebih mengambil ke sumber daya alam yang lebih bercuan. Kan di Jazirah itu ada minyak. Ya, ada gas. Sebenarnya enggak juga. Inggris itu kalau gue boleh jujur kayak lebih tertarik dengan stone. Batuan. Ya. Nih. Lihat dong, Ratu Elizabeth tuh kan berlian Ratu Elizabeth kan bukan dari Inggris, dari India. Ya kan, tongkatnya yang lain dari Afrika. Sierra Leone. Ya, kalau kita kan cubung. Kita paling dari Sungai Dare. Bacan. Itu kalau mau dijadiin batu perhiasan mahkota kayak. Oh, maaf, perhiasan gue perhiasan mahal sih, maaf. Gila loh dijadinya. Nah, jadi kondisi itu akhirnya membuat komunitas ini mulai solid. Mulai solid sampai akhirnya ke beberapa gubernur jenderal Belanda selanjutnya, komunitas ini mulai kenceng, makin mengokohkan posisi mereka di Indonesia. Makin kuat akarnya. Akhirnya mereka melakukan ekspansi ke Surabaya. Arah wetan. Timur ya. Goes to Surabaya and then goes to Semarang. Goes to Semarang kali ini banjir. Deng. Jadi mereka ke Semarang. Di Semarang itu mereka membangunlah tempat nongkrong mereka. Pengopian. Ya. Ada lah suatu tempat di sana ya. Jadi kalau tukang nongkrong ini jangan-jangan keturunan Mawar ya. Jadi masuklah ke sana. Terjadilah banyak hal-hal yang membuat mereka menjadi seperti the powerful komunitas. Karena solid. Ya, udah ikut ngerecokin urusan pemerintahan. Cuman di saat yang bersamaan Belanda sedang mengalami krisis finansial karena terlalu banyak melakukan ekspansi dengan biaya yang sangat tidak terduga. Yeah. It's a very rich, expensive. Very expensive. Ya, lot of money. Ya, lo kurang money nyanda bisa expensive. Jadi kita orang ya, jadi masuklah itu mereka ngebangun komunitas Semarang, Surabaya. Semarang itu mereka sampai ke Kendal. Arah Jogja berarti. Terus ada nggak, Bang? Ada bahkan di Tegal ada. Taigel ya. Ya harus ada Inggris ngomongnya Taigel. Agak Taigel ya. Jadi di saat itu terjadi makin solid. 1945 Indonesia memerdekakan diri, bukan merdeka. Ya, biar bagus. Ya, merdeka. karena Indonesia 45 melakukan kemerdekaan atas diri sendiri. Ya. Tapi Belanda tidak menerima. Belanda menerima itu 48 apa 49? 49, Bang. Di meja bundar. Karena sebelum itu masih ada agresi yang kedua. Ya. Makanya itu dia belum ngaku, makanya ada agresi kedua. Nah, jadi mereka tuh ternyata sangat agresif sehingga melakukan agresi. Mereka agresif itu karena mereka lagi butuh cuan, yocien puto, mayucien puto. Bisa arti? Nggak usah. Gua juga nggak tahu arti. Nanti ada teksnya, Bun. Saya bahasa itu Bang Mongol doang yang tahu. Ya, jadi akhirnya 49 dilakukanlah penyerahan kedaulatan Di Belanda di Amerika. Ya, di PBB. PBB itu condetnya mana lagi ya? Den Haag Belanda. Den Haag. Ya, Belanda ya itu ya. Ya, jadi Belanda itu dari condet kemana?
Ngetan bang. Ulon. Itu Al-Hawi coy, tukang minyak wangi. Alhawi. Jadi Indonesia sudah mempunyai pemerintahan. Walaupun belum penuh, masih BPU PKI. Udah jadi pemerintahan. Udah 1945 udah Presiden Soekarno. Karena atas nama rakyat Indonesia Soekarno-Hatta. Membentuklah pemerintahan, kepresidenan, presidensial dan sebagainya. Akhirnya ada perdana menteri, ya kan? Terus. Komunitas ini masih berasa mereka tuh nice. Masih bisa tetap solid in the Indonesia. Menjalin jalan-jalannya. Yoi. Ternyata komunitas Mawar ini, komunitas Melati ini mulai kayak terlalu banyak yang diminta. Kebangetan, dikasih hati minta jantung. Yoi. Akhir. Kayak Nanda itu. Pecah kongsi. Satu buka toko HP, satunya toko emas. Nah, gitu. Itu pecah kongsi itu melahirkan banyak hal. Salah satunya lembaga kantil. Nah bisa jadi. Yang tadi. Ya, Kantil. jadi, nah kan masalahnya ini komunitas Mawar Melati ini melahirkan banyak komunitas kayak Cocor Bebek, Kantil, Ya. gitu-gitu kan. Terus Kamboja Kubur, ada banyak. Dan ini sampai hari ini tuh ada nih komunitas ini. Ada yang Kamboja itu kan. Masih ada berdiri nih komunitas ini. Nah, menurut lu berdua sebagai pakar dalam ketidaktahuan, sebagai pakar klinik-klinik, ya kan? Menurut lu berdua dalam eksistensi Mawar Melati kan sampai hari ini kalau kita lihat di dunia internasional sangat besar. Oh, di skala global mereka bahkan sangat besar. hampir terang-terangan, Bang. Sangat masif. Masif banget. Tapi yang Kantil, Cocor Bebek di Indonesia ini semuanya pada tiarap dulu. Iya. Karena tidak bisa memegang apa yang mereka harapkan untuk bisa dipegang. Begitu. Mungkin kalau yang dari yang gua perhatiin nih Bang, dari yang Cocor Bebek, Kamboja Kuburan, Kantil pagi sore itu ya di Indonesia ini mereka cuma berputar di seputar, kebanyakan ya 70 sampai 80% mereka cuma berputar di jajaran percuanan Bang. Ya memang Pak, itu kan memang mereka memang mainnya di cuan. Mainnya di cuan. Ya, everything about money. Yao Chien Putong, itulah tadi keluar lagi kan. Jadi artinya tuh lu nggak punya duit lu sakit perut. Lu punya duit lu sakit kepala. Jadi kalau lu nggak punya duit lu lapar. Lu punya duit mabok. Lu punya duit lu pusing. Duitnya mau dipakai buat apa? Belanja lagi gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang DWI lovers, namanya gua sih DWI Holic. Dwi Holic adalah kita episode 1, 2 sampai ke 5 ini kemungkinan besar kita akan belajar sejarahnya dulu. Biar nyambung. Ya kan? Baru nanti kita akan ke lokasi-lokasi pembantaian yang dilakukan oleh Mawar dan Melati tadi bersama dengan Kantil, Cocor Bebek dan sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan, kenapa harus ada pembantaian dari Mawar Melati? Sorry nggak ada guru, jadi nggak usah tanya. Kita bertiga ini murid. Penonton ceritanya, Bang. Iya. Pasti bakal nanya, kenapa harus ada pembantaian, kan ini bersoal cuan. Karena kalau soal cuan itu di mana banyak pedagang yang sama, cuannya lebih kecil, Bang. Ya. Kalau mereka bisa monopoli, kenapa enggak? Betul. Dan praktek monopoli di Indonesia sampai sekarang kan Sampai sekarang masih, coy. Masih ada. Berkedok apapun namanya tetap masih ada. Monopoli. Itu nggak tahu sampai kapan sih. UMKM aja kita di Indonesia banyak UMKM, tetapi kalau bahasa peribahasa hidup segan mati enggan. Mati enggan lah ya. Iya kan? Maksudnya dia mau hidup kayaknya gimana, mau mati bingung. Nggak enak gitu. Jadi buat teman-teman sebenarnya kalau kita mau perhatikan wilayah kota ini, wilayah apapun yang ada di seputaran DKI Jakarta ini terbangun dengan cara yang sangat luar biasa. Mapping wilayah, derajat wilayah, adep kemana posisinya. Beberapa patung-patung di Jakarta tuh tidak sembarangan dipasang loh bro. Tapi itu hanya nih ya, terbatas pada bangunan yang tua dan patung-patung yang ditaruh sebelum era 80-an. Karena setelah 80 kemarin Jakarta mohon maaf agak kacau struktur tata kotanya. Ya.
Jadi di Salang Saman dulu itu pembangunan sebuah gedung selalu mengikuti arah mata angin. Sesuai tatanan. Yoi. Kasih contoh satu bang, Pancoran madapnya kemana? Utara coy. Ah, Di utara ada pelabuhan. ya. Gimana kita bisa apa? Patung Pemuda ngadep Patung kemana? Pemuda ngadepnya ke istana lah. Istana. Iya. Berarti itu sama kayak di Jogja tuh. Apa Jogja? Sarkem. Tugu. Kok Sarkem? Kan Tugu itu ikonnya Jogja Jauhan, bang. Bandung ada, Garut Jati belakangan Oh iya, Saritem. Jogja Saritem. itu Tugu pun juga sama kan satu Jalur. titik. Ya. Malioboro, Sarkem. Sarkem sebelah sini, Malioboro-nya ke sono. Otak lu. Mata lo. Mata Itu lu. ikonik coy. Sarkem ini stasiun kereta Tugu. Ini Sarkem, Tugu, ini kan Malioboro, Ini Malioboro bang. ke sono. Di belakang ada Oyo. Di sini ada Mirota. Gimana sih? Mirota Mak? arah Beringharjo, bang. Nah, ini ribut di batik jadi. Ya, jadi pembangunan itu ada term and condition. Iya. Nah, menghadapnya kemana dan menghadapnya kemana? Ini contoh kayak Patung Pemuda. Patung Pemuda. Dekat Ratu Plaza. Kan dia nenteng api. Iya. Ya. Nah itu kan, tapi kan gak boleh jujur, pemudanya nggak pakai celana, Iya. hanya menggunakan cawat, Cawat doang. ya kan? Pantatnya itu semok, Gitu-gitu. ya kan? Sekarang gua tanya, ngadep kemana pantatnya? Pantatnya Ngadep ke Nah, lo. sana. Ke Blok M. ke Blok M ya, arah selat, Wajar lah Jaksel kalau ya, di sono. Jaksel. Tapi di Melawai jarang yang laki, bang. Hi, Taman Mars. Ngaku ya. Ih, dia kan dulu kan Gua mancing doang. kelenang-kelenang di Blok M Nah, Plaza. nih bang, masalah patung-patung lama nih bang. Ada satu yang menurut gua ini perlu dibahas ya. Nah, Kenapa Hermes yang di jembatan, ada patung Hermes di jembatan? Hermes di jembatan Harmoni. Harmoni. Kenapa setelah dia jatuh nggak dibangun lagi tapi ditaruh di belakang sini? Nah, sebenarnya begini, banyak hal yang akan kita bahas di the next step. Nah, Dengan tetap Profesor Nanda, ya kan, dengan Profesor Didit dan Insinyur Engineer. maaf saya cuma pakai C nggak pakai profesor. Pakai C. Pakai C. Kesian nama sih pantesan. Pantesan suruh tanda tangan kontrak gak dibaca. Langsung mending tanda tangan bang cap jempol. Wow, gila sama gua aja. Sah. Ya, tapi kan profesor kan bisa ada Iya, honoris lah, causa. Profesor Hendrik Clausa, Ya ini kan profesor, ini engineer, PLN. PLN banget. Jadi sebenarnya kalau dalam hal yang namanya something dan something, ya kita juga harus menyadari pembangunan Fathahillah ini juga kan karena lebih dekat ke arah pelabuhan utama. Pelabuhan utama. Sunda Kalapa. Sunda Kalapa. Di sebelah. Udah toh. Baru ke alur Priuk juga sangat dekat. Halo Priuk. Priuk Ancol, Priuk. Tapi kalau Priuk nanti dia bakal terlambat sama satu golongan hijau bang. Makanya Priuk gak ditelusin, jatuhnya Cuma Priuk jadi pelabuhan. Ah. Cuman kalau di sini paling dekat Sunda Kalapa. Sunda Kalapa. Pelabuhan Batavia. Batavia. Nah itu buat orang Belanda. Walanda. Kalau orang Cina masuk petak 9. Gelodok. Ya, mak kami hanya owe mah. Jadi masuk petak 9 Glodok. Di situ ada pasal pancolan. Ya. Tapi teman-teman, ini kita melakukan penelusuran tentang menguak tabir kegelapan. In English, the dark world Dark World of investigation. This is the Dark World Investigation. Ya, tapi kegelapannya maksudnya begini. Dulu Indonesia hanya dikuasai oleh teritori. Ya. Tuh. Belum terbentuk ke atas, connecting untuk ke sampai level tertinggi di atas belum terbentuk. Belum. Tetapi di saat mapping dan market itu terjadi, connecting jalan. Nyambunglah dia Nah, dari connecting teritori. jalan ini menghasilkan beberapa hal yang kita nggak bisa duga. Contoh, pelabuhan Tanjung Priuk adalah pelabuhan terbesar di Indonesia, Ya. masuk 5 besar di Asia. Tetapi angka kecelakaan tuh lumayan tinggi juga. Ya Yes. kan? Udah begitu kriminalitas juga lumayan tinggi, tetapi tidak selamanya. Ya. Tuh. So we try to believe bahwa the North juga ada Alah. ya, Utara ada. the North juga ada, bisa kedepannya makin lebih baik, ya kan? Nah, Museum Fathahillah ini adalah museum yang berdiri berseberangan dengan banyak gedung yang dulunya. Nah, sekarang menjadi museum beberapa
Ada ini ada Museum Batik, ini ada gedung BNI, di sana ada Mandiri, ada Bank Indonesia BI. sebelahnya, ya kan? Terus di sana juga ada banyak gedung-gedung yang kalau boleh gua usia kita bertiga ini Kalah tua, tambah pulang. Iya, kalau tua. Bang Mongol udah 400 tapi masih kalah tua juga. Pak, mau kirain 400. gua bapaknya Sangi. 437 Bang, ulang tahun kan. Tadi ada kuenya gue lihat. Iya. Ya, adek gua bikin kue tapi dia ambil poki gue. Poki gue kan di kamar lumayan banyak. Udah hilang sekarang. Oh, pas gua lihat di kue ulang tahun. Gua nggak lihat baju gua. Ye, poki. Ye, ingat. pentil tetenya plak sebelah. Di balik kegelapan itu ada hal-hal lucu. Ya. Makanya ini Dark World Investigation will come around from your YouTube. Ini serem-sereman loh, Dark World loh. Masa Oh, ini kan enggak ketawa-ketawa. dong. Nanti di episode selanjutnya yang mulai serem karena Tadi kita ke nonton. lokasi pembantaian. Lokasi pemakaman orang-orang yang dieksekusi terlebih dahulu baru dimakamkan. Yang terkait dengan organisasi Mawar ini. Organisasi Mawar dan Melati. Bang Mawar dengan Mbak Melati. iya, Mawar Melati ini karena di saat mereka tidak patuh dengan komunitas yang sangat solid ini, mereka langsung dieksekusi. Dan mohon maaf, eksekusi itu kadang-kadang atas dasar like and dislike. Iya. Tidak profesionalisme, mereka tidak suka. Tetapi bukan karena persaingan bisnis, tapi karena like and Karena dislike. tidak suka. Kalau seandainya persaingan bisnis kan otomatis tinggal mainin di harga dong, turunin Iya, apa gimana. tapi ya nggak, kan? karena nggak Kecewa. suka. Nah, lokasi-lokasi pemakaman ini ada yang masih ada berdiri, Masih Tapi- ada juga udah jadi masih ada. apa ya, maksudnya bukan museum, ada juga. Ada di pemakaman, masih beberapa ada pemakaman Ya, tua. Jakarta Pusat Area tuh ada. Iya. Tapi salah satu arena eksekusi yang lumayan massal itu ada di Plaza. Plaza apa? Plaza depan kita. Kan dulu Iya. Plaza ini. Ya. Tapi kan itu yang kita akan mau gali di next step. Jadi buat Tanya. teman-teman Duiholic, ya kan? The next step kita akan melakukan sebuah penelusuran di lokasi-lokasi yang digunakan sebagai area pembantaian. Pembantaian. Jadi kita cari darah menangis di situ, Bang. Wow. Ya, Iyalah. ya, nggak darah menangis only sih. Sebenarnya rekam jejak ini juga kita hari ini juga bisa tahu banget, bisa tahu. melihat something. Cuman kalau Mongol maunya adalah kita hanya sebatas penelusuran sejarah dulu. Ya, karena kalau kita habisin malam ini, besok kita bingung mau main apa. Iya. Nah, jadi kedua nanti kita ngebahas tentang perjanjian yang ada di lokasi kedua. Oh, berarti kalau perjanjian ini udah mengerucut kepada beberapa orang yang memegang pengaruh di situ, Bang. ya. Nah, itu nanti kita ganti nama. Hari ini kita ganti nama, kasih nama bunga, besok kita kasih nama binatang. Oh, jadi episode berikutnya bakal lebih parah. Ya, Hati-hati loh. jadi kita maksudnya gini, kita ingin teman-teman menyadari bahwa sebenarnya para pendiri Indonesia dari dulu itu udah aware tentang komunitas-komunitas yang terlalu memonopoli everything. Iya. Tetapi di saat mereka menyadari itu, mereka dilakukan sesuatu yang sangat menakutkan, ditangkep, dibuang dan sebagainya. Makanya sampai dengan hari ini mereka masih berjalan di bawah tanah. Ya, jadi ya gue sih berharap buat teman-teman kalau udah punya data dan punya info juga, jangan lupa dikomenin aja. Komen langsung di bawah ini. Ya kan, karena gue boleh jujur banyak hal yang luar biasa di negara kita Indonesia itu. Oleh sebab itu kita bertiga ini berharap tuh kita tetap cinta Indonesia. Wajib itu, Bang. Jangan pernah berpikir tapi gue pengen pokoknya tetap Indonesia itu harga mati. Indonesia itu harga mati, coy. Gak boleh digoyang-goyang. Gak boleh digodek-godek. Gak boleh. Indonesia tetap is Indonesia, nggak boleh ganti jadi Netherlands, nggak ada. Nggak ada. Republik Batak nggak Ya, ada. NKRI itu nggak boleh dirobak. Karena para pendiri bangsa kita mati-matian mempertahankan betul. NKRI, rela dibuang dari keluarganya, rela mereka sampai ada yang beberapa sampai cacat tuh kondisi tubuh. Tuh. Sama ada yang sampai dihilangkan dan sebagainya. Nah, kita berharap kita sebagai warga negara tetap harus mencintai Indonesia. Masalah siapa pemimpinnya, everything kita doakan lah. Iyalah. Baik lah. Karena tidak mungkin bisa memperbaharui sebuah negara dalam waktu hanya 3, 4, 5 tahun. Itu satu orang nggak bisa memperbaiki sebuah Betul. negara yang sedang belok. Betul. Apalagi dengan kondisi COVID kan. Ya, kita tetap percaya beri
kepercayaan kepada pemerintah untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ya betul. Dan Ya bagian kita juga harus Sudah kita tetap. lakukan. Bagian kita juga tetap. Kita udah lakukan nih, udah pada suntik 2 kali vaksin. Udah Didit vaksin. suntik mati belum? Gue gila lo. Eksekusi. Ya, euthanasia. Ya, jadi besok kita akan mencoba meminta izin untuk masuk ke wilayah-wilayah yang itu nanti coba Mongol koordinasikan. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe dulu. komen, Subscribe dulu. Kita ketemu lagi di investigasi kedua Wah. untuk konten menguak tabir kegelapan di Betul. Indonesia. Betul. Pokoknya kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye So, bye. bye.